up, everybody? It's Sam's Corner. I'm Stephanie. I'm Audric. And I'm Melissa. Nah, jadi guys, today we will be talking about PAPM. Nah, what is PAPM and what are the subjects that you have to take and what is the experience or what will you be experiencing as a student who will be taking PAPM? Nah, kebetulan one of our members in Sam's Corner actually takes PAPM and we have Stephanie. Say hi, Steph. All right. And for today, we also have a special guest. Our kakak kelas, we call her Debra. Yuk coba, Debra, hello. Hai guys. Jadi Debra itu sebenarnya angkatan berapa dan pas masuk apakah sudah milih PAPM dan majornya apa? Aku Debra. Aku angkatan 2017, major instrumen aku drum. Kalau ngomong tentang peminatan aku awal masuknya udah beda apa sebenarnya dari pertama kali sebelum masuk UPA tuh kayak waktu ada salah satu nama Performing Arts Production and Management ini disingkat PFM udah tertarik. Cuman nggak tahu kenapa kayak waktu masuk malah sempat daftar yang lain. Sempat aja sih. Cuman pada saat itu kan tahun peminatan itu tahun kedua ya. Jadi belum dilaksanakan sama sekali. Perpindahan sebenarnya cuma kayak by tulisan aja. Tapi terus balik lagi ke PAPM. Jadi sempat yang lain terus balik lagi daftar PAPM. Jadi dari awal emang PAPM sih gitu. Oke, kalau Stephanie? Kalau aku masuk PAPM soalnya aku tuh tertarik sama kegiatan-kegiatannya PAPM, sama ada reason lagi yang kemarin aku udah jelasin di podcast sebelumnya. Kayak cek podcast sebelumnya. Jadi guys harus cek podcast sebelumnya ya. Anyway, untuk orang-orang yang lagi males dengerin podcast kita yang pertama, kasihlah cerita singkat. Oke. Kenapa bisa pindah? Apa yang bikin kamu pindah? Mungkin kasih moment yang kamu decide Jadi momen yang benar-benar aku mutusin untuk pindah itu pertama karena aku dikasih tahu kan aku awalnya edukasi. Nah, aku dikasih tahu kalau edukasi itu fokus dengan mengajar musik kepada anak-anak gitu. Dan ya sangat disayangkan aku tuh nggak terlalu into anak-anak ya. Aku nggak terlalu suka bergaul sama anak-anak gitu. Jadi aku pilih peminatan yang lain. Nah, aku udah lihat ada sound design, ada PAPM, ada terapi dan lain-lain gitu kan. Nah, akhirnya aku pilih yang menurut aku lebih cocok lah buat aku. Nah, akhirnya aku pilih PAPM. Dan aku juga senang jadi kayak stage crew gitu-gitu. Yang head pro gitu lah. Oke. Kalau Kak Debra kan sekarang kan udah tahun ke-4 ya atau tahun ke-3? I think tahun keempat ya. Kalau Debra, so far apa yang bikin senang di PAPM? Apa Deb? Sibuk kayaknya. Loh, kenapa? What happened? Debra, kamu kemana? Maaf ya guys, ini nggak podcast secara langsung. Wah, hilang. Okay, she left. Alright. You know what? I think she was having some... Okay, she's back again. Halo. Aduh, ini gimana editnya ya guys? Maaf, aku benar gak tahu. Kalian yang nge-freeze semua, so aku mikir kok kalian nge-freeze ya. Oh. Okay. Anyways, tadi aku nanya kalau misalnya Debra itu so far di PAPM yang bikin senang atau kenapa stay di PAPM, kan ada beberapa kasus yang orang-orang pindah. Kalau nggak pindah dari jazz ke klasik, pindah jurusan. Dan sekarang kan Kak Debra di PAPM udah lumayan lama.
kasih itulah maybe kasih a reason kenapa suka banget sama PAPM. So far apa yang paling suka di PAPM? Sebenarnya kalau ditanya suka banget pasti ada suka dukanya ya. Segala sesuatu pasti ada dukanya. Jadi kalau pertanyaannya yang sukanya aja sih bukan masalah PAPM ya. Cuman apapun yang kita ambil sih menurut aku kalau kita udah decide, kita udah pilih, lakuinnya tuh sepenuh hati gitu, kayak konten aja gitu ngelakuinnya. Tuh senengnya tuh ya bukan seneng yang dibikin-bikin, tapi lebih ke yaudah deh gue pilih sukacita aja, yaudah deh gue pilih. Terus kalau nggak tahu kalau orang lain, tapi kalau aku kebetulan orangnya misal udah dikasih tugas, itu aku berusaha buat akuinnya maksimal, terlepas dari aku nggak suka tugas itu, aku nggak suka sedang dengan berrelasi dengan siapa, cuman aku rasa kalau memang aku udah pilih sesuatu, aku harus komitmen dan aku udah tahu gitu konsekuensinya apa. Gitu. Jadi kalau ditanya sukanya di PAPM, bergantung pribadi orang ya. Kalau aku pertama orang yang gitu, kedua aku juga orang yang suka lapangan, jadi cocok aja gitu buat aku ini pekerjaan lapangan. Terus aku suka manage suatu, manage orang, manage waktu, terus kayak nulain ide, konsep gitu. Jadi aku pikir kayaknya PAPM ini cocok deh, dan so far emang cocok-cocok aja sih gitu, dan berusaha ngelakuinnya contentment aja gitu. Alright, so for now I guess mau tanya deh, PAPM itu sebenarnya apa sih? Like what does it stand for? What is it? Oke, ini Stefania atau aku ya? Debra aja. Oke, Debra dulu. PAPM yang setahu aku ya, PAPM setahu aku itu singkatan dari Performing Arts Production and Management. Itu peminatan yang didirikan oleh Kak Josia Revi Pongo, Kak Revi. Itu kepala peminatan saya, sekaligus dosen hampir semua mata kuliah saya. Saya habiskan kuliah saya bersama beliau. PAPM ini sebenarnya karena kita ada di dalam jurusan Conservatory of Music, jadi orang mungkin beropini atau memang sudah kayak memastikan gitu, oh ini pasti orangnya ngerjain semua urusan musik. Padahal enggak sih, sebenarnya yang aku lihat bahkan jadi namanya aja performing arts gitu. Jadi kayak bekerja di seni. Makanya ada salah satu mata kuliah produksi seni pertunjukan. Itu kayak mata kuliah bikin teater, drama musikal. Maksudnya mungkin itu emang tetap berhubungan dengan musik, tapi kalau aku melihatnya lebih ke seni budayanya ya. Terus bagaimana dunia produksinya, bagaimana manajemen organisasinya, bagaimana memimpinnya, kepemimpinannya gitu-gitu sih. Dan menurut aku sejak aku masa PAPM itu aku tambah sadar kalau skill itu penting, tapi bukan itu yang kayak menguasai master akan segalanya, ngerti gak sih? Kayak bukan sekedar masa PAPM, cuman kayak aku ngelihat dalam pengalaman hidupku pun banyak di lingkunganku, aku ngelihat orang ini kayaknya pinter banget, orang ini kayaknya jago banget, kayaknya skillnya oke, tapi kenapa dia orang pada males ya sama dia, kayak tiba-tiba aku mikir kayak ya ampun ternyata attitude over everything gitu. Aku mikir jadi PAPM ini aku merasa dilatih lebih ke attitude-nya sih, etikanya, masalah waktu, masalah berrelasi. Karena paling ngena banget, coba ditanya Stefani, paling ngena banget itu kita dikikis etikanya tuh saat kita harus berrelasi sama orang. Karena kan ini nggak mungkin lepas dari relasi. Dan kalau ngomongin tentang tim, relasi itu apa ya? Selain uji kita punya kepemimpinan, itu kayak kita diuji buat jadi lebih berhikmat aja, ngerti gak sih? Kayak apapun itu posisi, keadaan, kondisi pekerjaannya, orangnya siapa, cuman kita kayak lebih bijak gitu loh. Maksudnya bukannya kita ngejelekin orang yang di depan panggung, cuman kadang kita udah ngurusin di depan panggung banyak maunya, yang belakang panggung kita juga harus ngalamin beberapa keras gitu. Tapi aku bersyukur sih belajar, saya itu kayak ngajarin aku buat jauh lebih dewasa, karena berrelasi sama orang tuh kayak kita buat dituntun dan dituntut untuk gak mikirin diri kita sendiri gitu. Buat bikin seneng orang lain tuh, kalau aku sih seneng ya karena gak kepaksa. Jadi kayak kalau aku habis berhasil bikin event dan ada beberapa orang yang talent yang seneng gitu, atau satu tim yang seneng gitu habis aku pimpin, tuh aku kayak punya rasa seneng yang kayak berkali lipat gitu, jauh lebih seneng dari mereka. Mungkin itu salah satu yang menjawab pertanyaan sebelumnya ya, kenapa seneng
di bidang ini gitu. Wah, so emang beneran harus mempunyai personality yang sangat sabar, sangat understanding, sama sangat what's the term ya, sangat adjustable lah. Pokoknya soalnya kan there will be different types of cases kan, different types of businesses and different types of artists kan. Nggak mungkin satu artis itu sama kayak artis yang lain kan. Jadi treatment dari satu artis, situasi satu artis itu pasti nggak sama persis sama artis yang lain kan. Alright, so kan gua sama Stephanie sama Mel itu udah tahun ketiga, Debra itu udah tahun ke-4 ya. So far pelajaran-pelajaran apa aja yang di PAPM? Kalau misalnya kasih yang pas awal ambil apa, terus sekarang pas udah di hampir endnya lagi ambil apa gitu, yang khusus untuk PAPM. Oke, aku bakal bacain ya mata kuliah PAPM. Tadi kan tanyanya mungkin awal ambil apa, akhir ambil apa. Kalau aku memang ambil semua mata kuliah PAPM, puji Tuhannya urut sesuai urutan kurikulum angkatanku. Jadi emang benar-benar bareng sama satu teman angkatan, dan urutannya adalah waktu semester pertama kita pindah peminatan itu semester 4 ya. Itu semester 4 adalah semester pertamanya kita dalam peminatan. Itu pertama kali adalah dapat mata kuliah pengantar manajemen. Saya di Stephanie, benar deh, pengantar manajemen. Nah, dalam pengantar manajemen itu kita dapat namanya, di semester itu juga kita dapat namanya lab management. Di lab management itu kita dapat 6 kali di dalam 6 semester. Jadi lab management 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai semester 6. 6 semester kok sampai semester 6. Lalu pengantar manajemen tuh ngapain sih? Pengantar manajemen itu persis kayak kelas biasa, 2 SKS kali ya, kurang lebih 2 jam durasinya. Nah, kalau lab management ini yang unik. Lab management itu dia emang benar-benar berfokus sama praktek kerjaan lapangan. Yang pokoknya yang praktek itu makanya kayak kalian sebut tahu kan KRS. KRS, terus kita bikin kayak event lainnya gitu, itu bagian dari kelas lab management sih. Jadi kalau lagi kelas itu cuman berapa sih, kalau satu SKS itu durasi ya 30-45 menit ya. Kita kelas tuh cuma ngerapatin evaluasi atau ngerapatin bakal mau buat apa di depannya, baru sisanya kita praktek. Misalnya kayak KRS, jadi dari labunya tuh kita ketemu lagi buat laksanain apa yang kita rapatin, dan itu seperti itu 6 semester. Nah, lalu habis pengantar manajemen masuk di semester kedua kita di PAPM, manajemen organisasi, lalu dan produksi seni kreatif. Lalu masuk di semester 3 dan 4 kita di PAPM itu benar-benar yang menantang menurut aku di semester 3 dan 4-nya ya. Yang pertama yang semester 3 dan 4-nya itu kita belajar entrepreneurship, marketing, dan bisnis komunikasi. Lalu di semester keempat ya kita belajar leadership, haki, kekayaan intelektual, itu belajar tentang kalau musik seni berarti hukum hak cipta ya. Terus produksi rekaman dan artis manajemen artis. Lalu di akselerasinya itu ada produksi seni pertunjukan. Nah, kalau yang entrepreneurship kelihatan ya dari namanya itu bahasa Inggris, jadi kewirausahaan. Jadi kita belajar kayak, ini sebenarnya PAPM tuh banyak belajar manajemen, tapi teori-teorinya basic kok. Maksudnya kalau nanti ada anak bisnis yang pure bisnis dengerin ini, wah berarti kamu juga belajar. Enggak sih, kita benar-benar cuma belajar basicnya aja. Dan pasti kayak kalau presentasi kita harus diajak untuk berpikir gimana caranya dari teori bisnis yang kita pelajari itu ditarik, diaplikasiin di seni, budaya, terutama musik. Gitu. Tanya di Stefania kan, kalau kita presentasi pasti kita ditarik, diajak untuk berpikir, oke, kalau dengan konteks teori dan seperti ini, gimana kalau kita terapin di bisnis musik, apa yang kita mau bikin dalam musik seni gitu, gimana gitu. Lalu kok marketing pemasaran, kita banyak belajar tentang, ini ada hubungannya sama yang produksi rekaman dan manajemen artis ya, kita belajar tentang brand, gimana kita naikin brand personality itu, kan marketing yang memasarkan, terus kita menganalisis artis ini kenapa bisa marketingnya kayak gini, kayak gitu-gitu sih. Leadership ini yang paling menarik ya, makanya di topik skripsi aku tentang kepemimpinan
kepemimpinan yang pasti diawali, waktu itu aku ingat kelasnya diawali kepemimpinannya Kak Rev itu pakai kepemimpinannya kepercayaan kita ya, kepercayaan sekolah kita yaitu kepercayaannya Kristus. Bagaimana dia sebagai seorang gembala mengembalakan domba-dombanya, baru dia masuk ke teori-teori secara umum, teori-teori dunia gitu. Ada beberapa teori leadership gitu. Lalu hal yang intelektual ya kita banyak belajar tentang hukum bait cipta. Kalau musisi itu karyanya dilindungi, ya musik itu ada perlindungan hukumnya. Lalu produksi rekaman dan arts management di situ adalah kelas yang kita juga merasakan kita yang ngurusin sebagai produsernya, kita yang bikin lagu, kita juga yang jadi artisnya, kita yang bikin lagu terus kita yang tampilin, kita juga ngerasain di situ jadi manajernya, kita yang manage semuanya. Makanya produksi rekaman dan manajemen artis. Lalu produksi seni pertunjukan ini juga sangat menarik, tapi waktu itu kita udah kena corona. Jadi nggak jadi. Pada setiap tahun tuh harusnya drama musikal, dan aku dengar tuh drama musikalnya yang bergabung gitu loh kelasnya sama talentnya anak-anak vokal yang Broadway atau apa gitu nama kelasnya. So aku kayak wah seru tuh, katanya tiap tahun gitu, terus tapi ternyata karena corona nggak jadi deh kita bikin acara drama musikalnya. Jadi kayak ya udah dari rumah masing-masing nganalisis skenario gitu. Kok skenario, salah, naskah. Kayak naskah gitu kita ini, terus udah ada satu lagi bisnis komunikasi ya. Kita diajarin etika dalam berkomunikasi. Di situ ada nama mata pelajaran yang aku paling suka yaitu attitude. Itu benar-benar dipelajarin gitu, attitude email, attitude relasi secara langsung, gitu-gitu. Itu menurut aku seru sih gitu. Oke, thank you. Jadi sebenarnya itu it's a lot about, it's benar-benar kayak belajar tentang managing talent sama. Tapi bukan hanya itu kan, selain itu kan kita kan sebagai mahasiswa UPHKOM kan kita kan masih ada kelas major kan. Jadi selain jurusan, sebenarnya itu kita itu selain our own jurusan itu kita harus juga belajar bagaimana menjadi musisi. Jadi kayak harus fokus juga, soalnya kalau bisa kan kalau fail major gak bisa lulus kan. Gak bisa ambil juri, gak bisa ambil recital. Jadi kayak selain pelajaran-pelajaran yang udah disediakan untuk jurusan kita juga harus mengetahui bahwa kita itu di konservatori musik. Jadi kita itu harus juga melatih dan membuat diri kita sendiri itu at least menjadi musisi yang cukup indecent. Soalnya kan all of us itu setiap jurusan itu pasti dealing with musicians kan. Gimana kalau lu mau manage musician tapi lu like you by yourself, you don't even know what it is to be a good musician, ya kan? So next question is for Stephanie. Mel, what's our next question? I forgot. Paling kayak kan Conservatory of Music seperti yang kayak Audrey ngomong itu nggak cuma belajar dari peminatan doang kan. Nah gimana sih cara manage waktu ke antara major, peminatan, dan mata kuliah yang lain gitu. Kayak kan pasti tugasnya banyak banget tuh. Gimana sih cara lihat begitu? Nah, kalau misalnya aku sendiri, jujur di awal itu rasanya tuh keteteran ya. Apalagi semester-semester awal, SKS-nya banyak. Terus kita mesti kelas lab yang mesti siapin kayak KRS tiap minggu. Terus harus major PPS tiap minggu juga. Banyak lah pokoknya, masih ada paper dan lain-lain. Nah itu jujur awal-awal keteteran. Nah baru akhir-akhir ini aku mulai bisa manage itu. Jadi aku tuh bikin timetable gitu. Jadi setiap hari Jumat aku bikin rancangan timetable aku. Senin aku harus ngapain, Selasa ngapain, ngapain gitu. Dan sebisa mungkin semuanya tuh harus diikutin. Mau nggak mau, aku tuh orangnya nggak bisa kayak strict gitu sama diri aku sendiri, kayak nggak bisa strict ke waktu. Cuma mau nggak mau daripada semuanya keteteran, akhirnya kayak last minute udah nggak jadi apa-apa. Jadi mendingan ya bikin aja timetable, harus diikutin. Misalnya bangun tulisannya praktis, ya bangun praktis jam 5 pagi praktis gitu. Nanti praktis lagi jam berapa, itu harus disempet-sempetin. Kerjain tugasnya juga harus disempet-sempetin gitu-gitu. Sama
Tetap harus sisain waktu buat main sama temen juga, jangan lupa biar nggak burn out ya. Ya sih, gitu sih. Okay. So harus tahu bagaimana cara organize ya your tasks. Kalau Kak Debra ada tips nggak kalau misalnya tips untuk anak-anak yang mau ambil PAPM kalau misalnya kerjain tugas atau ada tugas, gimana cara ngerjainnya dengan cara efisien dan tapi masih punya waktu untuk bergaul atau main sama teman gitu. Oke, kalau dari aku sih, buat aku setiap orang itu beda-beda. Tapi kalau ngomongin tentang karakter, disiplin ya disiplin, integritas ya integritas, komitmen ya komitmen. Tapi untuk melakukan nama-nama karakter itu setiap orang beda-beda. Jadi kadang aku suruh kasih tips, bingung gitu, bisa aja aku bisa ngelakuin, buat orang lain tuh aneh. Bisa aja cara orang lain tuh kayaknya ini, tapi udah aku lakuin nggak bisa, karena aku belajar kenapa bisa beda-beda. Ternyata stress manajemennya orang tuh beda-beda. Jadi kita harus tahu sendiri takaran kita. Ada orang yang gila-gilaan latihan bisa sampai berapa jam dia nggak stres. Ada yang orang dia cuma butuh 1-2 jam sampai 1 hari, tapi itu udah enough. Jadi yang penting tekun aja sih. Kalau aku setuju pertama kayak Stefani. Jadi kalau tanya cara aku pribadi, aku juga bakal orang yang tertulis gitu. Jadi aku kalau ada orang yang kalau nggak ditulis dia ngerti harus ngapain. Nah, ada orang yang kalau ditulis dia buyar gitu, kayak seharian ini aku buyar gitu. Nah kalau aku tulis ya at least di note HP, mungkin misal today ngapain urutannya, bangun tidur apa ini. Kadang pakai jamnya, kadang kalau nggak ngerti banyak hal terjadi mendadak ya aku nggak pakai jamnya, yang penting urutnya gitu. Kalau aku kayak gitu sih, kayak kalau mau lebih struktur ditulis gitu sih. Terus diusahain sebisa mungkin dilakuin, kecuali ada kejadian atau keadaan yang mendadak dan di luar kendali kita, kayak misal macetnya tuh kayak overtime banget nih, makan waktu seharian, atau tiba-tiba dipanggil pada urusan penting atau apa, itu mungkin gimana manajemennya kita sih. Gitu. Kalau ngomongin tentang sibuk, menurut aku prioritas ya. Okay. Alright, so guys, you heard it. Priority, get your priority straight. And I think everyone kayak bakal benefit sih kalau misalnya kayak stick to a specific kayak timeline. Kayak nggak harus strict. Pokoknya kalau misalnya kamu kasih timeline untuk satu tugas, yang penting kamu kelarin. Kayak commit to that timeline gitu. Kita kan sebagai individu, kita itu tahu, okay, aku bisanya sampai segini. Jadi give yourself enough time so that you can work on a task, or supaya lu bisa kerjain tugas dengan cara kayak efisien, tapi nggak yang pas lah untuk lu, yang nggak terlalu pendek yang lu gila-gilaan, nggak juga terlalu lama yang jadinya keteteran gitu. Alright, so for our last question for Kak Debra itu kan tadi udah sempet ngebahas kegiatan KRS sama yang Broadway kan. Selain itu, apakah masih ada kegiatan lain yang biasanya dipegang sama PAPM, dan biasanya itu kerjanya itu sekelompok atau gimana, atau siapa yang bagi tim gitu, siapa? Oke, baik, sebenarnya tiap angkatan PAPM itu berbeda-beda. Karena pada dasarnya PAPM itu kan sebuah peminatan, sebuah kelas yang lebih dari satu mahasiswa kan, orangnya banyak gitu jumlahnya. Cuman kebetulan saya ini ada di angkatan 2017 yang kita waktu pertama kali masuk di satu peminatan ini, kita satu tim komit bikin ya, kalau kalian pernah dengar namanya Serasi Production. Nah di Serasi Production itu kita udah ada struktur organisasinya, dimana dari awal kita adain event sampai akhir nanti kita lulus, kita akan pakai struktur organisasi itu. Dan aku di Serasi Production ini sebagai ketua. Jadi kalau ditanya pembagian timnya, kita tetap pakai struktur organisasi, tapi kalau ada apa-apa, aku sebagai ketua, selain tektokan dengan pembimbing kami Kak Revi, ya udah pada ngerti gitu loh flow-nya, cara kerjanya. Aku tinggal bagi job desk-nya mereka masing-masing aja, terus
bakal ada apa. Nah ini kalau masuk UPH Conservatory of Music, jurusan musik itu kan syarat tulisnya seperti umumnya kuliah ya, skripsi. Cuman karena kita emang musik, kita juga ada recital di instrumen major kita masing-masing, terlepas apapun itu peminatan kita. Nah, kalau PAPM itu ada satu lagi proyek akhir. Proyek akhirnya ini yang bersifat event, terutama konser musik. Dan aku sama teman-teman serasiku tuh udah nge-planningin ini dari zaman sebelum corona. Apa nih? Ini tuh terakhir nih, bener-bener terakhir. Kita mau bikin apa nih? Ini terakhir nih momen nih buat kita. Jadi setiap dari kita tuh jalannya tuh beda-beda. Tidak semuanya mau melanjutkan di dunia produksi. Konser musik, jalannya beda-beda. Dan mereka udah pada tahu apa yang mereka mau lakuin. Jadi aku bilang, kita ngemulai nih. Waktu kita mulai itu kayak kita umumin launching dan lain-lain. Kita juga ibaratnya waktu kita mulai biarpun tidak ada yang peduli, kita perusahaan juga mungkin tidak ada yang peduli, saya paling enggak aku pengen gitu tetap ada announce-nya dan informasinya, ayo kita adain your farewell gitu. Tapi terus karo corona aku turunin lagi, aku nggak mau nih kalau aku harus turunin kualitas skalanya aja, aku turunin coba dia bikin drama musikal yang pakai skenario dunia produksi musik itu gimana sih, tergambar dari itu. Tapi ternyata banyak hal yang tidak memungkinkan nih. Setelah kita rapat-rapat berkali-kali, akhirnya ini makasih nih buat pertanyaannya, kita sekalian mau promosi di akselerasi, nanti kita mau ada proyek akhir kita, rencana sih kita usahain ada di akselerasi, tunggu aja bakal ada apa. Kita sih rencananya mau bikin talk show tentang pelajaran-pelajaran PPM dari beberapa mata kuliah yang tadi aku udah sebutin, kayak kita bagi jadi 3-4 talk show dan kita gabung-gabungin gitu beberapa mata kuliah, dan kita akan tentuin temanya, dan yang pastinya kita bakal undang beberapa narasumber yang seru-seru deh pokoknya, dipantengin ya pokoknya, nanti lihat aja di akselerasi, doain aja juga ya apa yang jadi rencana kita, karena begitu ya, corona pandemi ini semua orang hanya bisa berencana, benar-benar definisi hanya bisa berencana tuh benar-benar di pandemi ini sih. Itu kalau ditanya rencananya itu, dan ya gitu teman-teman. Oke. Jadi guys, udah denger kan dari Debra, mereka bakal ada event di semester Axel. Nah, actually just a little note, di UPH itu kita itu ada 3 semester per tahun. Ganjil, genap, sama Axel. Makanya bisa kayak satu tahun itu bisa banyak pelajaran, soalnya itu 3 semester dan biasanya itu liburannya cuma 3 minggu 4 minggu. Jadi emang we have a lot of kayak subjects that we take per year. Nah, back to Kak Debra's event. Nah, kan mereka itu bakal ada talk show yang bakal ngejelasin lebih dalam lagi kan. Ini kan podcast ini kan cuman kayak intro ke PAPM itu apa sih. Tapi di talk show itu mereka bakal menjelaskan pelajaran-pelajaran di PAPM lebih dalam dan dengan mengundang tamu-tamu yang bakal membantu juga ngejelasin PAPM. Abis lulus ngapain aja sama belajar apa di PAPM. Oke, thank you so much Debra for coming. Makasih banyak dan I learned so much tentang PAPM. So, alright, bye-bye. Thank you. Bye-bye, Deb. Thank you. Alright. So, guys, from what we've heard so far, PAPM is actually very, very... It's not just music, and a lot of the... Oh, she's back. Udah kan ya? Yes. Maaf. Okay, that's cute. Anyways, nah itu baru satu jurusan. And guys can see itu PAPM itu apa, jurusan-jurusan itu bukan hanya sekedar belajar musik, bukan hanya cuman kayak belajar not, itu lebih, it's a lot more than that. And kayak kita bakal nanti lihat jurusan lain, how do they branch out, what are the different branches in music.
So I hope that you guys stick with us in our future podcasts. Now for the very last question we have for Stephanie. Kan Kak Debra udah sebutin tadi sebenarnya some things to answer this question. But for the very last question for our special speaker, what do you think are the most or the best traits to have in a person kalau mereka mau masuk PAPM? Oke. Menurut aku, kalau misalnya kita mau masuk PAPM, kita harus siap untuk bisa bicara di depan orang. Nah, karena nanti di pelajaran PAPM itu pasti kita ganti-gantian, harus jadi head pro, harus bisa ngomong ke orang, dan juga banyak banget presentasi. Hampir kayak 2 minggu sekali presentasi. Selain itu harus bisa kayak gak baper ya, bisa dibilang gak baper. Misalnya kalau misalnya kita lagi ada project terus berantem atau ada ribut, kalau bisa abis selesai meeting tuh tetap jalin koneksi gitu ya, jangan kebawa perasaan atau enggak. Lebih profesional lah, nggak perlu ngata-ngatain orang kalau misalnya dia kayak gimana gitu. Sama apa ya? Nah, kalau misalnya manage waktu tuh seharusnya kita bisa belajar seiring berjalannya ya. Karena kita gimana sih yang suit the best for us gitu. Itu sih paling. Alright. So basically, have enough charisma. Yeah. Learn how to adjust to people. Jangan baper. Be professional. Yeah. In everything, your attitude, your time management, your work ethic, just be professional. Yeah. And make sure kayak you commit to your own timeline. Gitu. Sama satu lagi yang sering aku temuin ya. Itu beneran kayak profesional dalam hal waktu kalau misalnya lagi kerja kelompok gitu. Kalau misalnya kalian kerja sendiri, ya nggak masalah deh, yang mau ngumpulin 5 hari sebelumnya, atau telat juga, nggak ada yang dirugikan. Tapi kalau misalnya dalam kelompok, please banget, kalian semua yang mau masuk PAPM, harus strict to yang di plan di awal gitu. Misalnya kumpulinnya hari ini, ya hari ini, jangan hilang atau apa. I think that's for everyone lah. I think that should be for every walaupun jurusan apapun, kalau misalnya kerja kelompok, ya udah, kalau misalnya set kumpulin hari ini. Kenapa sih? Karena itu benar-benar nggak bisa ditoleransi lah ya kalau haki gitu. Aku dulu pas I think it was sejarah. I think kelas sejarah pop. Gue tuh ada tugas kelompok OTS. Terus gue tuh benar-benar bilang pas udah seminggu sebelum kumpulannya, gue bilang kalau kalian tuh nggak kasih gue bagian kalian, silakan gue kerjain part kalian, gue nggak taruh nama kalian di paper itu. Soalnya mereka yang membebani sekelompok gitu. Kalau misalnya ada satu orang yang nggak mau kerjain, terus akhirnya kan ngaruhnya ke nilai gue dan nilai anggota lain kan. Jadi aku bilangnya kalau kalian nggak kerjain, nggak submit, ya udah nama kalian hapus di list gitu. Alright, anyway, that's for another topic because we will be talking about group work in one of our sessions because it's one of the many things yang bakal terjadi di kuliah. I don't think it's just kuliah musik, kuliah in general itu pasti kalian tuh harus ada tugas yang kalian kerja kelompok. So, anyways, that's all that we have for tonight. Thank you so much for staying with us at Sam's Corner. See you next week. Bye-bye. Bye-bye. See you next week.